Bisa kasih pertanyaan-pertanyaan yang serius? Di mana kalian berada? Di depan layar komputer, di dalam badan, di dalam rumah kalian, di suatu kota, di suatu planet, apakah dalam percintaan, apa dalam kesakitan, apa yang kalian rasakan dan kalian alami, untuk apakah ini semua? Di manakah kalian berada? Dan mengapa kalian di sana? Jika kalian pikir secara masak-masak, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan jawaban ini adalah bagaimana kita bisa melihat realitas dengan secara seutuhnya. Dari mana kita berasal, dan di mana kita akan pergi, dan mengapa semua hal ini terjadi. Dan apakah yang membuat kita merasakan hal yang berbeda dari kegelapan ini semua. Baiklah, mari kita mulai dari sini. Ini adalah seluruh kenyataan yang ada di dunia ini, yang kita sebut sebagai dimensi lainnya atau material yang belum terrealisasikan. Di masa depan kita, apa yang kita ingin rasakan tapi belum bisa kita raih, pengen tahu tapi kita belum mengetahuinya. Tapi kita tidak mengetahui kenapa kita tidak merasakan hal ini, dan apakah hal ini semua kenikmatannya tidak terbatas, keadaan kenyataan yang tidak terbatas, dan persepsi yang lengkap yang membangun dan mengembangkan universal kenyataan. Ini adalah kita, kotak tertutup dengan 5 bukaan. Dan 5 indera ini adalah memberitahu apakah yang nyata dan merasakan kita apa yang ada di luar sini. Tetapi kita tidak merasakan apa yang ada di luar sini. Ya, kita hidup di luar sini sebenarnya. Tapi yang kita rasakan hanya di dalam kotak ini. Tapi di dalam kotak ini kita hanya merasakan isolasi dan penderitaan daripada yang dalam kotak ini, di mana dari realitas datang ke dalam diri kita tahu apakah ini sebenarnya. Ini nggak pernah masuk ke dalam kotak ini, karena ini bukanlah satu bukaan. Karena dari kotak ini ada suatu barrier seperti retina, gendang telinga, atau sel perasa, atau sel syaraf untuk memproses apa yang ada di luar ini, untuk mengetahui apa yang ada di luar kotak ini. Tetapi interpretasi dari sinyal yang ada dari luar kotak ini melalui suatu program yang tidak memberitahukan apakah realitas yang sebenarnya di luar ini, tergantung dari program yang telah diciptakan. Dan semua penciptaan berasal dari dan jika kita melihat mikroskop elektron atau Hubble teleskop, kalian akan melihat hal yang sama dengan melalui program yang sama. Dan apakah program yang kita miliki dalam kotak ini adalah egoisme, hanya untuk diri kita sendiri? Apakah yang kita dapatkan dari semua yang ini? Atau dengan kata lain, keinginan untuk menerima. Kotak ini adalah seperti semua mesin yang diproses melalui proses untuk keinginan untuk menerima, dan outputnya adalah realitas yang kita rasakan selama ini. Tapi ini bukanlah kenyataan yang nyata. Ini adalah hanya muncul dari interpretasi keinginan untuk menerima. Karena di luar sini, peraturan yang berada sangat berbeda, dan hanya menciptakan dan menopang semua kehidupan yang ada. Ini tidak mempunyai egoisme sedikit pun, sehingga tidak punya batasan. Ini adalah keinginan memberi yang tidak terbatas. Ini adalah sumber dari semua hukum alam yang ada, adalah keinginan untuk memberi. Ini adalah sangat hal yang berbeda dengan kotak ini. Ini sebagai kita bandingkan Big Bang dan lubang hitam. Ini mengapa kita sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan, ingin rasakan, dan kita lakukan. Dan melalui 5 indera yang kita miliki dan keinginan untuk menerima, kita tidak pernah bisa merasakan apakah realitas ataupun tujuan hidup kita. Habis. Kamu tidak mereka ini akhir sebenarnya, bukannya? Jika tidak, ini adalah akhir yang sangat kejam dan tidak berarti. Ya, jika kita lihat saat ini,
ada titik di dalam diri Anda yang kalian merasa di dalam keadaan yang sempit ini semua tergantung dari keinginan Anda. Jika kalian ingin keluar dari kotak ini, menginginkan keinginan kalian yang berbeda, muncul suatu titik di dalam hati kalian yang ingin berhubungan dengan apa yang ada di luar kotak yang telah kita rasakan selama ini. Dan jika kalian ingin mengembangkan ini, kita bisa mengembangkan diri kita, bisa merasakan kenyataan yang lebih nyata. Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena ini ada suatu prinsip dengan kesamaan bentuk. Di dunia fisikal, kita bisa mengambil dua hal yang sangat berbeda dalam bentuk dan kualitas, dan jika kita taruh dia di suatu ruang dekat satu, dan kita bisa bilang itu dekat. Tapi di luar sini tidak ada waktu, tidak ada ruang. Di luar sini hanya adalah gaya-gaya yang mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dari keinginan untuk memberi yang sangat berbeda. Di hal non-material, jika ada dua hal yang memiliki kualitas yang berbeda, jika ada dua hal yang kualitas yang sama, berbeda, mereka akan dekat. Tapi jika ada suatu kualitas yang merasakan hal yang sama, maka ini adalah hal yang sama. Dan mereka tidak terpisah dan sangat erat. Dan keinginan untuk menerima memberikan kita isolasi dan kekurangan yang konstan. Dan titik di dalam diri Anda ini adalah jembatan untuk bisa merasakan menjalin diri Anda dengan keinginan untuk memberi, di mana kalian bisa merasakan semua program yang membangun semua realitas yang ada di dunia ini. Dan untuk melihat semua di hidup Anda ini, semua keinginan, semua ketidakbahagiaan ini hanyalah hukum alam yang ada yang membawa kalian untuk dalam keseimbangan dalam hidup, sehingga kalian bisa menerima apa yang ingin diberikan dari natur yang lebih tinggi. Dan apa yang dia rasakan, kita rasakan. Apa yang kita rasakan, kita bisa rasakan juga. Apa yang natur bisa beri, kita bisa berikan. Kabbalah bukanlah agama, dan ini bukan mistisisme atau magis. Ini adalah panduan untuk realitas. Ini adalah peta untuk perasaan kita dan bagaimana kita bisa merambah alam yang lebih tinggi dan sangat mendalam, dan kita bisa disebut ini suatu kearifan. Dan Kabbalah telah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana setiap orang bisa mengerti dan menggunakannya, dan adalah saatnya tahun ini. Dan Ari Institute adalah institusi yang bisa memberikan Kabbalah kepada kalian secara gratis, dan di sini ada autentik dan secara global. Dan jika kalian ingin mengetahuinya, titiklah klik di bawah ini. Habis. Nah, beneran ini sudah habis. No, really. It's the end.